Banyak orang yang heran atau bingung dengan konsep penebusan dalam iman Kristen. Ada yang bilang, wah itu karangan orang Kristen. Sebenarnya konsep penebusan itu sudah ada sejak awal. Bahkan ada sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Di mana Tuhan kemudian menyembelih binatang dan mengambil kulitnya untuk dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa Abraham mempersembahkan anaknya. Siapa anaknya itu? Dan apa yang hendak Tuhan katakan melalui kejadian dan peristiwa itu? Kejadian atau peristiwa mengenai pengorbanan anak dari Abraham itu tertulis di dalam Alkitab kita, Kitab Perjanjian Lama di Kejadian 22. Saya akan baca, judul perikopnya adalah kepercayaan Abraham diuji. Saya mulai baca ayat pertama. Setelah semuanya itu, Tuhan mencoba, atau dalam arti yang lebih baik, Tuhan menguji Abraham. Ia berfirman kepada Abraham, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Di sini sudah jelas bahwa maksud peristiwa itu di mana Abraham mengorbankan anaknya, itu adalah Tuhan hendak menguji iman Abraham. Dan kita akan lihat selanjutnya bagaimana iman Abraham itu diuji sampai ketika nanti pada saatnya Tuhan kemudian menyatakan penegasannya tentang janji-janjinya kepada Abraham. Dikatakan di ayat 2 begini, firman Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu. Di sini sangat jelas bahwa Abraham mengatakan, bahwa firman Tuhan mengatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Jadi dikatakan bahwa Ishak adalah anak tunggal Abraham di sini. Itu menjadi pertanyaan untuk kita semua yang sudah belajar firman Tuhan. Kita tahu Ishak bukanlah anak tunggal Abraham. Bahkan ketika Ishak lahir, sudah ada Ismail yang lahir bukan dari ibu yang sama, tetapi dari Hagar yang adalah budak, kalau bahasa Alkitab, hambanya Sarah, ibundanya Ishak, yang sudah juga cukup dewasa pada saat itu. Kenapa di firman Tuhan mengatakan ambillah anakmu yang tunggal? Seolah-olah tidak ada anak-anak lain di luar Ishak yang waktu itu ada dengan Abraham. Kita akan bahas di sini dulu, karena sangat penting untuk kita mengerti siapa anak Abraham yang kemudian menjadi bagian di dalam ujian iman Abraham. Sangat penting karena itu akan berkaitan dengan hal-hal yang lain, terutama mengenai perjanjian yang sudah Tuhan nyatakan, yang sudah Tuhan ikat kepada Abraham. Kita lihat di Kejadian 21 ayat 12 mengatakan, di Kejadian 21 ayat 12 adalah sebelumnya Tuhan berkata kepada Abraham, tetapi Tuhan berfirman kepada Abraham, inilah firman Tuhan, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Karena di sini sebelum peristiwa ini atau di kitab Kejadian 21 itu terjadi suatu masalah di mana Sarah yang waktu sudah mempunyai anak Ishak melihat ada hal yang tidak baik antara anak Abraham lewat Hagar dengan anaknya yaitu Ishak. Sehingga Sarah kemudian menyuruh supaya Abraham meminta Hagar untuk pergi bersama anaknya. Kemudian Abraham menjadi susah hati. Tapi Tuhan berkata seperti ini kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Di sini jelas bahwa Hagar, yaitu ibunya Ismail, disebut sebagai budak. Dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarnya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Jelas-jelas bahwa Tuhan sudah mengkonfirmasi bahwa yang disebut sebagai keturunan Abraham berasal dari Ishak. Padahal sesungguhnya secara jasmani, secara manusiawi,
Abraham itu selain Sarah mempunyai anak dari Sarah, Abraham yang yakni Ishak, Abraham itu mempunyai anak bernama Ismail dari hambanya Sarah, yakni Hagar. Tetapi Abraham juga sesudah kematian Sarah, kawin dengan seorang wanita bernama Keturah dan mempunyai 6 orang anak. Dan 6 anak itu dicatat dalam Alkitab. Jadi sebenarnya Abraham secara manusiawi punya keturunan-keturunan lain selain Ishak. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa yang disebut keturunanmu ialah Ishak. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita lihat agak jauh sebelumnya. Kita lihat latar belakangnya kenapa Tuhan mengatakan yang disebut keturunan Abraham akan berasal dari Ishak. Itu ada, kita baca bahwa Tuhan mengadakan perjanjian kepada Abraham. Tuhan mengadakan perjanjian, artinya Tuhan mengadakan janji-janjinya kepada Abraham. Kita tahu ceritanya bahwa Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur, kemudian dari daerah Mesopotamia, kemudian ke tanah Kanaan, yang tanah Kanaan saat itu masih diduduki oleh orang Het sebagiannya, dan diduduki juga oleh diduduki dalam arti bahwa mereka masih ada di situ, berdiam di situ, dan juga ada orang-orang Filistin seperti itu pada waktu itu. Karena waktu itu orang Yahudi, orang Israel belum ada, karena Abraham adalah leluhurnya. Jadi orang Israel belum ada di situ. Di Kejadian 17 ayat 1 sampai 10 saya akan bacakan. Ketika Abram, waktu itu namanya pun masih Abram, belum Abraham ya. Ketika Abram berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan yang Maha Kuasa, akulah Elohim yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Ayat 2, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Kita lihat di ayat ini, Abram waktu itu sudah berumur 99 tahun. Jadi sudah sangat tua. Dan sebenarnya di Kejadian 17 ini adalah Tuhan mengulang lagi perjanjian yang Tuhan pernah sampaikan pada Abram, yang sudah pernah disampaikan sebelumnya. Itu di kitab Kejadian pasal 12. Dikatakan selanjutnya, "Dari pihakku," ini kata Tuhan, "inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa besar." Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat 6, "Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, dan engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja." Ayat 7, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian kekal, supaya aku menjadi Elohimmu dan Elohim keturunanmu, atau aku menjadi Tuhanmu dan juga Tuhan dari keturunanmu." Ayat 8 dikatakan, Kepadamu dan keturunanmu akan kuberikan negeri yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Elohim mereka." Ayat 15 dikatakan, "Selanjutnya Elohim berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut lagi dia Sarai, tetapi Sarah itulah namanya." Ayat 16, "Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkati anak tersebut, sehingga ia memberkati Sarah, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Ayat 17, "Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Jadi ketika firman Tuhan ini datang pada Abraham, Abraham berumur 99. Artinya kalau anaknya lahir tahun depan, dia sudah berumur 100. Dan juga Sarah juga sudah berumur 90 tahun. Dan Abraham waktu itu mengatakan pada Tuhan, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Karena pada saat itu Ismail sudah ada, yaitu anak Abraham dari hambanya Sarah, yaitu Hagar. Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak.
dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Di sini dikatakan bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ishak, dan Tuhan akan mengadakan perjanjian Tuhan dengan Ishak menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunan Ishak. Tentang Ismail dikatakan, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan diperanakan 12, ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan bagimu tahun yang akan datang pada waktu ini juga. Jadi latar belakang dari kehidupan Abraham dan juga Ishak dan juga Sarah dan juga anak-anak yang lain, kita lihat bahwa Tuhan memanggil Abraham dan mengadakan perjanjian dengan Abraham, kepada Abraham. Perjanjian tersebut meliputi 1, keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar. 2, Tuhan akan memberikan suatu wilayah kepada keturunan Abraham, yaitu wilayah Kanaan, yang pada saat itu Abraham tinggal di situ. Yang mana wilayah Kanaan itu sekarang sudah menjadi wilayah dari negara Israel. Ketiga, perjanjian Tuhan adalah melalui keturunannya dari Ishak, karena tadi sudah disebutkan namanya, yang mendiami tanah Kanaan yang kemudian disebut tanah Israel, akan ada berkat-berkat rohani. Karena Ishak dan keturunannya akan menjadi bangsa yang mempunyai hubungan khusus dengan Tuhan. Jadi, melalui Ishak dan keturunannya, perjanjian Tuhan dengan Abraham akan digenapi. Jadi, bukan Ismail. Sehingga, walaupun ada keturunan-keturunan lain Abraham, yaitu anak-anak Ketura juga, tetapi mereka bukanlah pewaris perjanjian Tuhan dengan Abraham. Terkait dengan wilayah yang Tuhan berikan, yang kita bisa lihat saat ini memang menjadi wilayah negara Israel, dan juga bahwa mereka menjadi bangsa yang besar bisa dari, kalau bangsa yang besar memang bisa dari keturunan-keturunan yang lain. Tetapi yang paling spesifik, ada perjanjian khusus, perjanjian kekal yang bersifat rohani antara Abraham, antara Tuhan dengan Ishak dan keturunannya. Kenapa? Kalau kita bertanya, kenapa Ishak mendapat tempat yang sangat spesial di dalam perjanjian ini? Karena jawabannya, karena ibunya Ishak adalah seorang yang sudah mandul sejak masa mudanya. Itu kata Alkitab. Dan ketika dia masih muda saja sudah mandul, dan ketika dia sudah berumur 99, kesempatannya atau peluangnya untuk mendapatkan anak sudah tidak ada. Sudah menopause. Kalau bahasa Alkitab dibilang, sudah mati haid. Sudah tidak lagi mendapat datang bulan. Bayangkan, jika selama dia masih muda saja dia sudah mandul, apalagi sesudah dia tua. Tetapi kalau kemudian Ishak lahir sebagai anak di hari tua, itu berarti Ishak adalah anak yang lahir dari kasih karunia Tuhan. Anak yang ada dari rencana Tuhan. Itulah sebabnya Ishak itu sangat spesial. Dia mendapat nama yang spesifik dari Tuhan. Dia juga mendapat, dia juga menjadi pewaris-pewaris janji-janji Tuhan kepada Abraham. Bukan saja untuk Ishak, tapi juga keturunannya. Dari sini kita bisa melihat itu sebenarnya suatu bayangan. Itulah sebenarnya suatu bayangan. Karena nanti pada satu saat 2000 tahun sesudahnya, ngomong-ngomong Abraham itu hidup kira-kira 2000 tahun sebelum tahun Masehi. 2000 tahun sesudahnya ada seorang yang mengatakan kepada malaikat dan berkata begini, bagaimana mungkin aku bisa punya anak? Aku kan belum bersuami. Ada kesamaan antara wanita tersebut yang adalah Maria, yang adalah ibunda dari Yesus Kristus, dengan keadaan Sarah. Tidak mungkin mendapat anak, tetapi Tuhan bekerja. Hanya bedanya, Yesus Kristus lahir bukan dari pembuahan laki-laki, tetapi dengan keadaan yang sama, karena itu berupa kasih karunia. Itu berupa sesuatu mujizat yang Tuhan kerjakan pada Sarah dalam hal ini.
seperti itu, yang juga merupakan bayangan untuk suatu hal yang akan datang. Dan nanti kita akan lihat di dalam perikopnya, kita akan belajar bahwa banyak sekali di dalam peristiwa pengorbanan Abraham mengorbankan Ishak ini, banyak yang merupakan bayangan-bayangan terhadap hal-hal yang sudah Tuhan rencanakan untuk kita semua di masa datang. Yang kedua, jadi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan tadi mengatakan bahwa apa latar belakangnya bahwa Ishak disebut anak yang tunggal dari Abraham? Karena memang dia anak satu-satunya di mana perjanjian Tuhan dengan Abraham akan diteruskan melalui Ishak. Kedua, pada saat tadi kejadian 22 itu ketika iman Abraham diuji, pada saat itu Ismail sudah diusir. Sementara keturunan Abraham yang lain belum ada. Karena Abraham nikah dengan Ketura itu sesudah kematian Sarah, untuk menjadi bahasa ininya menjadi selir Abraham, karena istrinya cuma satu, selirnya dua dalam hal ini. Jadi pada saat itu Ismail sudah diusir, sehingga memang Ishaklah anak yang tunggal pada saat itu. Jadi bukan Ismail, tapi ketika Tuhan berkata, ambillah anakmu yang tunggal, yang engkau kasihani Ishak, itu benar-benar memang yang akan menjadi anak, yang akan menjadi bagian dari ujian iman Abraham adalah Ishak. Satu hal lagi yang saya mau katakan dari sisi sejarah. Kitab Kejadian ini, kita secara tradisi dipercaya ditulis oleh Musa. Musa itu hidup sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Artinya, catatan di dalam kitab Kejadian ini itu sudah berumur sampai sekarang kira-kira berapa? 1500 sebelum Masehi sampai 2024. Jadi sudah kira-kira 3500 tahun. Atau sampai fase di mana Tuhan Yesus lahir itu sudah 2000 tahun. Dan itu tidak pernah berubah gitu. Jadi kalau ada pendapat yang datang ratusan tahun atau ribuan tahun sesudahnya mengatakan, oh itu bukan Ishak, itu Ismail, agak sulit untuk bisa kita terima. Walaupun ada yang mengimani hal itu, silakan, masing-masing orang dengan imannya masing-masing. Tetapi itu mirip, misalnya kita tahu bahwa dulu di Indonesia ada kerajaan Majapahit dan Mahapati Gajah Mada yang di dalam sejarah tertulis menjadi seorang yang mempersatukan Nusantara dengan Sumpah Palapa. Dan itu sudah tercatat dalam sejarah. Tiba-tiba dia bilang, oh itu bukan Gajah Mada, itu Bambang. Lah, gimana nih? Ini sudah ada catatan sejarah yang dengan bukti-bukti yang jelas, kok tiba-tiba ada yang bilang, oh itu bukan Gajah Mada kok, Mahapati Majapahit waktu itu namanya Bambang. Kira-kira seperti itulah posisinya. Sehingga kita balik lagi ke Alkitab, kita meyakinkan apa yang tertulis di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa anak yang dikorbankan, anak yang menjadi ujian untuk iman Abraham adalah Ishak. Saya harap sampai di sini kita mengerti dan kita jelas mengenai hal ini. Yang kedua, kita lihat ayat berikutnya, Kejadian 22 ayat 2. Lanjutnya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan sudah juga menyatakan pergi ke tanah Moria. Nah, Abraham saat itu tinggal di Beersheba. Beersheba itu kalau kita lihat sekarang itu posisinya di bagian selatan Israel, tidak jauh dari Gaza. Kotanya masih ada dan Abraham tinggal di situ. Dan Tuhan mengatakan pergi ke tanah Moria. Tanah Moria itu di mana? Seberapa lama Abraham akan pergi? Apakah di daerah padang gurun? Kalau kita lihat, ada penjelasan di 2 Tawarik 3 ayat 1 dikatakan begini. Saya baca 2 Tawarik 3 ayat 1. Tentang ketika Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan. Bunyi demikian. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menempatkan diri kepada Daud ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Oman, orang Yebus itu. Jadi, ketika itu Tuhan mengatakan kepada Abraham, pergilah ke tanah Moria. Moria itu di kemudian hari
menjadi bagian dari ibu kota Israel, Yerusalem. Dan tempat di mana Bukit Moria itu ada, di mana Abraham mempersembahkan anaknya Ishak itu, kemudian menjadi tempat di mana orang Israel dibawa kepemimpinan Salomo mendirikan bait suci. Sampai di sini kita mengerti bahwa peristiwa Abraham mengorbankan Ishak itu masih terjadi di tanah Israel, bukan di tempat lainnya. Dan lokasinya itu sekarang menjadi bagian dari kota Yerusalem. Bahkan lokasinya itu adalah tempat di mana bait suci yang akan didirikan oleh Salomo nantinya. Jadi kita baca ayat berikutnya. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Di sini kita belajar ketaatan Abraham. Abraham tidak bertanya, Tuhan, kenapa saya harus menyembelih Ishak? Kan itu sudah Engkau janjikan padaku. Abraham langsung keesokan paginya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Dia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Jadi sini kita belajar ketaatan Abraham untuk langsung melakukan firman Tuhan tanpa bertanya. Dan ini menjadi contoh yang luar biasa buat kita. Kita lanjut dulu. Ayat kelima dikatakan, saya bacakan, ayat 4 dikatakan, ketika pada hari ketiga Abraham melangkahkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Jadi kalau kita lihat jaraknya, di dalam zaman dulu, dengan perjalanan dengan keledai, memang kira-kira jarak antara Beersheba ke arah Yerusalem, itu memang sekitar 3 hari berjalan. Sehingga Abraham sudah bisa melihat tempat di mana sudah Tuhan tentukan, dan Abraham kemudian berkata kepada bujangnya, di ayat 5 dikatakan, berkatalah Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Luar biasa di sini saudara. Ketika Abraham menyuruh kepada bujangnya untuk tinggal, dia mengatakan bahwa kami akan pergi berdoa dan kami akan kembali. Artinya, walaupun ada perintah Tuhan untuk menjadikan Ishak sebagai korban bakaran, entah bagaimana, Abraham tetap meyakini bahwa Ishak akan tetap hidup. Saya ulangi, Abraham meyakini bahwa Ishak akan tetap hidup dan akan kembali lagi bertemu dengan bujangnya yang menunggu itu, dengan pembantunya yang menunggu itu. Padahal Abraham tidak tahu caranya, bagaimana akan terjadi, tetapi Abraham meyakini hal itu. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Abraham dalam ketaatannya kepada Tuhan tetap percaya kepada janji Tuhan bahwa Ishaklah akan yang menjadi pewarisnya, sehingga tidak mungkin Ishak mati. Amin. Di sini kita bicara antara ketaatan dan iman. Tidak mungkin Ishak akan mati. Ishak somehow, bahasa Inggrisnya, entah bagaimana caranya, Ishak akan tetap hidup dan akan tetap kembali bersama-sama dengan Abraham untuk bertemu dengan 2 bujangnya itu. Jadi di sini belajar tentang iman Abraham adalah tetap mempercayai janji Tuhan dan tetap taat walaupun keadaan tidak mendukung, walaupun belum tahu, taat saja karena percaya karena Tuhan lebih tahu apa yang harus Tuhan lakukan. Kita lanjut dulu ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Abraham menyuruh Ishak untuk memikul kayu bakar yang akan dijadikan sebagai bahan bakar untuk membakar Ishak sebagai korban bakaran. Dan kita lihat di sini, Ishak taat. Ishak taat. Dia tidak bertanya. Dalam ketaatannya, Ishak kemudian memikul kayu bakar tersebut. Dan di sini kita sudah mulai melihat, ini ada suatu lambang bahwa pada satu saat
pada 2000 tahun kemudian ada seorang putra yang walaupun tidak bersalah, tetapi karena ketaatannya kepada Bapa, dia akan memikul kayu salib menuju bukit di mana dia akan dikorbankan. Kita sudah bisa melihat di sini, sudah mulai ada bayangan bahwa peristiwa ini melambangkan rencana keselamatan Tuhan di masa depan terkait dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia memikul kayu salib. Kita lanjut dulu, ayat 8. Ayat 7, sorry. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ishak bingung, tapi dia tetap memikul kayu bakar dan dia tetap melangkah. Abraham menjawab di ayat 8, sahut Abraham, "Tuhan yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Statement Abraham itu sangat luar biasa. Entah bagaimana dia meyakini bahwa karena Ishak tidak mungkin mati dan Ishak pasti akan melanjutkan keturunannya sesuai dengan janji Tuhan, akan ada korban pengganti. Karena Abraham mempercayai bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Di sini kita sudah mulai belajar, kita bisa melihat tentang konsep penebusan. Di mana Abraham waktu itu meyakini akan ada pihak lain, akan ada korban lain yang mengambil alih kematian dari pihak lainnya, dalam hal ini kematian Ishak. Sering di sini, dan sering saya juga dalam banyak diskusi dengan banyak orang yang heran atau bingung dengan konsep penebusan dalam iman Kristen. Ada yang bilang, "Wah, itu karangan orang Kristen." Sebenarnya konsep penebusan itu sudah ada sejak awal. Bahkan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, di mana Tuhan kemudian menyembelih binatang dan mengambil kulitnya untuk dipakaikan kepada Adam dan Hawa yang sudah telanjang pada saat itu, yang sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Di sini kita lihat ada konsep penebusan yang ada dalam ayat tersebut, yaitu suatu pihak mengambil alih kematian dari pihak lainnya. Jadi peristiwa di mana nanti kemudian kalau kita lihat ke depan, anak domba kemudian Tuhan berikan untuk menggantikan Ishak yang nantinya rencananya akan disembelih Abraham, itu terkait dengan penebusan. Itu bukannya potong suatu hewan untuk melakukan aksi sosial, bagi-bagi daging. Utamanya bukan itu. Utamanya adalah berbicara mengenai konsep penebusan. Ada pihak lain yang mengambil alih kematian yang seharusnya dialami oleh pihak yang harus mati itu, sehingga terjadi penggantian. Dan kemudian kita lihat di ayat 9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Yang sangat luar biasa kita lihat di sini, sikap Ishak. Dia tidak berbicara apa-apa. Dia diam, dia taat. Kalau mungkin awalnya dia masih bertanya, kenapa dipikul kayu bakar, tapi nggak ada api, ada korek api, kenapa tidak ada korbannya? Mungkin kemudian dia semakin menyadari, rupanya dialah yang akan dikorbankan. Tetapi ketika dia mulai dipersiapkan sebagai korban bakaran, ayat 9 ini tidak mengatakan ada protes atau keluhan dari Ishak. Dan ini sebenarnya adalah bayangan dari sikap Tuhan Yesus ketika di dalam penderitaannya, menjelang kematiannya, menjelang penyalipannya. Dia tidak protes. Dia tidak mengatakan apa-apa. Di kitab Yesaya mengatakan dia seperti anak domba yang keluh, yang di hadapan para pembantainya, dan dia diam saja. Karena dia tahu dia harus melakukannya karena ketaatan kepada Bapaknya.
Jadi apa yang menjadi ketaatan Ishak di sini merupakan pelambang terhadap ketaatan yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saatnya 2000 tahun kemudian. Di sisi lain, Abraham, kita lihat ketika dia sedang berjalan pada awal-awal dia sedang berjalan, anggap saja dia sedang mendaki bukit, Ishak pikul kayu bakar, dan dia berkata, "Ishak, tenang, nanti ada korban pengganti." Tetapi semakin lama semakin dekat ke tempat di mana dia harus mempersembahkan korban, mendirikan mezbah, loh, kok korban penggantinya nggak ada? Saya yakin di situ ada pergumulan. Pasti ada pergumulan. Karena Ishak ini adalah anak tunggalnya, anak dia satu-satunya, di mana dia mengharapkan bahwa melalui Ishak akan ada keturunannya, dan itu adalah janji Tuhan juga. Jadi bukan karangan dia sendiri. Tetapi kita lihat juga bahwa Abraham mungkin di dalam ketidakmengertiannya, mungkin di dalam kegalauannya, dia tidak ragu-ragu untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk dia. Ayat 10 mengatakan, sesudah Abraham mengulurkan tangannya, ia lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Di situ kita tidak melihat Abraham sampai saat terakhir tidak ragu-ragu. Dia memang dia dalam pikirannya, oh oke lah, memang Tuhan menyuruh saya untuk menyembelih anak saya sembelih, saya jadikan korban bakaran. Tetapi kita lihat ada penjelasan lain di kitab Ibrani tentang iman Abraham itu. Saya baca Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 mengatakan demikian. Karena iman maka Abraham tatkala dia dicobai atau diuji mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut sebagai keturunanmu. Perhatikan ini. Karena Abraham berpikir bahwa Tuhan berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi, Abraham ketika dia menemukan bahwa Tuhan tidak memberi korban pengganti, sampai saat terakhir, dia tetap melakukan prosesi untuk menyembelih anaknya. Karena apa? Karena dia yakin anaknya Ishak akan mendapatkan kebangkitan dari Tuhan. Luar biasa sekali saudara. Sehingga di sini makin jelas bahwa di dalam peristiwa ini bayangan atau perlambang bahwa Yesus Kristus, anak tunggal Bapa yang menyerahkan dirinya sebagai korban pengganti untuk dosa-dosa kita, sesudah dia menyerahkan dirinya dalam ketaatannya dan dia mati, dia kemudian menerima kebangkitan. Amin. Dia kemudian menerima kebangkitan. Jadi, seluruh peristiwa yang tadi kita lihat banyak sekali perlambang-perlambang dan bayangan-bayangan untuk apa yang akan datang, yang kemudian digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kita juga tahu terjadi 2000 tahun sesudahnya dan juga dicatat di dalam Alkitab. Di ayat 11 dikatakan, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu kata Tuhan, ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Tuhan, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Tuhan menerima persembahan, ketaatan, dan iman Abraham. Amin. Tuhan menerima ketaatan Abraham dan juga Tuhan menerima iman Abraham. Dan pada saat yang terakhir, Tuhan kemudian di ayat 13 dikatakan Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut di dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan terjadilah seperti yang tadi Abraham imani, yaitu ada korban pengganti sesuai dengan imannya. Dan
dia meyakini bahwa Tuhan akan menyediakan korban itu baginya. Sini kita boleh melihat bahwa seluruh kejadian, peristiwa di mana Abraham mengorbankan anaknya adalah peristiwa yang melambangkan apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun kemudian yang kita sekarang imani. Tidak sulit untuk melihat perlambang itu, tidak sulit untuk melihat bayangan itu. Jadi peristiwa pengorbanan bukan hanya berbicara mengenai bagi-bagi daging sebagai suatu kegiatan sosial atau bicara mengenai hal-hal yang lain, tapi itu semua menyatakan suatu bayangan tentang peristiwa yang akan Tuhan Yesus Kristus lakukan untuk menebus kita. Kesimpulannya seperti itu. Dari kisah ini juga kita belajar mengenai selain apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita juga belajar bahwa yaitu mengambil alih kematian kita, di mana itu dilambangkan oleh peristiwa pengorbanan Ishak. Kita juga belajar bahwa sudah ada konsep kebangkitan. Itu sangat luar biasa. Padahal pada waktu itu hal itu belum terjadi, dan itu sudah dijelaskan tadi di kitab Ibrani. Dari peristiwa ini juga kita belajar suatu konsep namanya logika iman. Logika iman itu adalah seperti ini, bahwa Abraham percaya tentang janji Tuhan tentang Ishak yang akan menjadi sumber keturunannya. Jadi, di dalam dasar iman itu, apapun yang Tuhan perintahkan, Tuhan pasti memastikan apa yang menjadi perjanjiannya pasti terjadi. Jadi, walaupun dia belum tahu bagaimana Tuhan akan melakukan hal itu, tetapi dia tetap taat. Dan akan terjadi kebangkitan jika kemudian Ishak harus mati. Dan itulah yang memang terjadi, di mana Tuhan Yesus sudah mati sebagai korban pengganti untuk kita semua. Dari kisah ini juga kita belajar tentang iman dan ketaatan Abraham, bahwa iman itu harus diwujudkan dalam ketaatan. Tidak mungkin kita mengatakan bahwa kita percaya Tuhan, tetapi kita tidak punya ketaatan. Karena wujud iman adalah ketaatan. Supaya ini bukan hanya menjadi kisah Abraham, tetapi juga menjadi kisah kita. Amin. Itu semua menjadi kisah kita. Alkitab mengatakan tanpa perbuatan iman adalah mati, sia-sia. Jika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, artinya kita tunduk di bawah otoritasnya. Amin. Dan apa yang Tuhan sudah sampaikan buat kita adalah apa? Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Karena dia adalah Tuhan dan kita tunduk pada otoritasnya, sambil kita juga percaya pada janji-janji yang lain. Dan kita lihat di ayat berikutnya, kita tutup. Pada ayat 16-18, Tuhan kemudian meneguhkan lagi janji-janji berkatnya kepada Abraham. Dan berkat itu mengalir sampai kita sekarang. Karena dari Ishak kemudian menurunkan bangsa Israel. Dari bangsa Israel sudah ditentukan bahwa suku Yehuda lah yang akan menjadi pemimpin, menjadi pewaris kerajaan. Dari suku Yehuda kemudian ada Raja Daud, dan seorang keturunan Raja Daud kemudian dilantik menjadi Mesias yang Tuhan sudah tetapkan sebagai Mesias, sebagai Kristus. Dari situlah ketika kita menerima Kristus itu dalam diri kita, maka semua janji-janji yang sudah Tuhan tetapkan kepada Abraham itu juga menjadi milik kita juga. Bukan kemudian kita berubah menjadi orang Israel, bukan. Tetapi sebagai bangsa yang terpilih sama seperti Israel, dan kita juga menjadi pewaris-pewaris janji-janji berkat Tuhan itu. Tuhan memberkati kita semua, kiranya kita semakin mengerti kebenaran tentang Tuhan, kita mengerti peristiwa pengorbanan, pengujian iman yang Tuhan adakan pada Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak sebagai korban bakaran, dan kita tahu bahwa itu menjadi bagian suatu peristiwa yang melambangkan sebagai bayangan dari apa yang kemudian dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam rangka karya keselamatan yang dia lakukan buat kita.